Oke teman-teman, kita lanjutkan masuk ke segmen 3 dan kita akan bahas disiplin apa saja yang penting untuk kita lakukan agar kecerdasan hati meningkat yang nanti dampaknya kepada penajaman intuisi kita. Oke, kita mulai. Kita akan membahas 6 disiplin yang penting untuk kita lakukan. Disiplin yang pertama adalah active appreciation, apresiasi aktif. Apa yang saya maksudkan apresiasi aktif ini? Ya, sebagai kalau kita lihat di kamus, apresiasi itu berarti itulah memunculkan perasaan-perasaan yang membuat kita bisa menghargai sesuatu ya. Aktif itu artinya berarti, kita niatkan. Jadi kita meniatkan tindakan batin untuk mengapresiasi sesuatu. Lalu prakteknya seperti apa? Nah ini prakteknya. Temukan kebaikan, keistimewaan, dan keajaiban yang bisa Anda apresiasi dari hidup Anda. Ini yang pertama. Jadi masuk ke dalam. Dari mulai yang sifatnya sangat umum yang kita miliki. Misalnya kita masih bisa tidur tanpa obat, ya, kita sehat, kita bisa belajar, kita bisa mengingat, kita bisa bekerja, itu kan sifatnya umum, ya. Masuk ke dalam lagi, keistimewaan-keistimewaan yang kita miliki. Semua manusia telah dikasih alasan oleh Allah untuk bersyukur yang jumlahnya tidak bisa diingat, ya tidak bisa dihitung, ya. Mulai dari perjalanan hidupnya, bakatnya, keunikan-keunikan yang dimiliki. Lalu diapresiasi. Dengan apa apresiasinya? Tentu dengan alhamdulillah. Aku hidup ini adalah anugerah terbaik. Atau semua puji hanya untuk Allah. Kenapa? Karena kita telah menemukan hal-hal yang bisa kita apresiasi dari dalam diri kita. Keunikan, keajaiban. Apakah cukup? Oh tidak. Kita perlu memberikan apresiasi kepada orang-orang di sekitar kita, terutama orang-orang penting. Orang penting adalah orang yang sebagian besar waktu hidupnya memang digunakan untuk berinteraksi sama kita. Mungkin tim di kantor, atasan, bawahan, di rumah ada anak, suami, istri, ada orang tua, ada, mertua, ada orang-orang ya, ada family dan seterusnya. Temukan hal-hal positif, temukan kebaikan atau keistimewaan-keistimewaan tertentu yang kemudian Anda apresiasi dengan alhamdulillah. Misalnya alhamdulillah saya masih punya pasangan yang full dukungannya ke kita. Begitu juga dengan bawahan Anda, si dia itu kelebihannya di sini, alhamdulillah dia. Nah, lalu yang selanjutnya adalah kita memberikan apresiasi kepada lingkungan. Dengan memberikan apresiasi itu, seperti mana yang sudah kita bahas sebelumnya, hubungan antara pikiran dan hati kita menjadi koheren, menjadi harmonis dan sinergis. Energi yang muncul pun positif, karena kita memberikan apresiasi-apresiasi itu. Nah, apresiasi ini sebetulnya dalam bahasa agama adalah pengamalan yang paling real dari perintah untuk bersyukur. Jadi syukur itu, ya kita ucapkan dengan alhamdulillah saja udah bagus. Tetapi kalau tanpa apresiasi-apresiasi ke dalam, maka dampaknya bagi kecerdasan hati kita kecil. Supaya besar bagaimana? Kita melakukan apresiasi-apresiasi itu. Tapi apresiasi dari dalam hati dan kita tancapkan di hati sepenuh hati. Itu yang mendasar. Nah, mungkin ada pertanyaan, dan ini sering. Kan tidak realistis, hidup ini perlu kita beri apresiasi semua. Toh isinya kan bukan hal-hal positif semua hidup ini. Ada masalah, ada tantangan, ada keburukan, dan seterusnya. Nah, benar memang. Dalam realitanya hidup kita ini kan tidak semuanya pantas kita apresiasi. Ada yang perlu kita pikirkan, bahkan ada problem-problem yang membuat kita eh, merasa tidak bisa untuk menyelesaikannya atau yang bikin kita stres dan seterusnya. Nah, di manalah tempatnya apresiasi? Nah, perlu kita sadari bahwa begitu kita mengeluarkan apresiasi, maka energi positif yang muncul dari jiwa kita dalam jumlah yang sangat besar. Dan ini sangat sangat bagus untuk dipakai menyelesaikan masalah. Jadi riset-riset
Hartmut menyimpulkan bahwa ketika orang itu punya cadangan energi positif yang besar, maka otot-otot jiwanya itu punya daya tahan yang lebih besar. Ya kita saksikan saja, orang yang punya daya tahan bagus itu pasti dia punya cadangan emosi positif yang bagus. Karena itu dalam agama dikatakan bahwa orang yang bersyukur itu langsung dikasih nikmat oleh Allah. Nikmatnya apa? Banyak sekali. Salah satunya adalah diberi energi positif yang besar. Nah, karena kita punya energi positif yang besar, maka kita punya peluang yang lebih bagus untuk menaklukkan masalah itu. Nah, yang kedua, karena hati kita itu cerdas, sebagaimana yang tadi dijelaskan dalam riset ilmiah, otak kita dalam posisi yang sangat prima untuk diaktifkan secara kreatif. Nah, ini bayangkan ya, ketika kita menghadapi masalah, menghadapi problem, hati kita tidak mengeluarkan apresiasi, justru mengeluarkan emosi-emosi negatif, pasti pikiran kita juga KO, pikiran kita juga tidak kreatif. Dan interaksi antara pikiran dan hati menimbulkan beban yang berat bagi jiwa. Nah, apresiasi ini jalan satunya. Apa hubungannya dengan intuisi? Tadi sudah dibahas di hasil riset ilmiah, ketika ada apresiasi maka akan ada koheren. Ketika ada koheren maka intuisi hati itu munculnya lebih sering dan insya Allah lebih akurat. Jadi sangat terkait sekali antara apresiasi dan intuisi. Ya, ini berbeda dengan orang yang isinya cuma marah, menolak, ya, menolak dirinya, kurang memberikan apresiasi kepada dirinya. Intuisinya juga sering bersembunyi. Gitu. Kenapa? Di dunia ini semua makhluk Allah di dunia ini baik yang kita sebut dengan benda mati atau benda hidup itu punya hubungan korelasi dengan kita. Nah, ketika diri kita tidak kita beri apresiasi, maka intuisi yang merupakan tambang emas di dalam diri juga tidak bisa muncul. Yaitu ya. Jadi apresiasi ini perlu kita jadikan kebiasaan. Kalau umumnya kita idealnya ya sehabis sholat, tapi normalnya bisa apa sekali gitu atau 2 kali habis bangun tidur atau mau tidur. Jadi kita melakukan aktivitas batin yang disebut apresiasi, aktivitas hati yang kita sebut apresiasi. Oke. Nah, yang kedua, kita melakukan apa yang disebut total connection. Nah, total connection itu juga bukan pekerjaan fisik, bukan pekerjaan anggota badan, tangan, mata, bukan. Tetapi dia pekerjaan jiwa yang isinya hati dan pikiran. Jadi kita membangun koneksi total. Koneksi ini berbeda dengan komunikasi. Kalau komunikasi kan kita cuma ngomong, kemudian orang lain memahami. Tapi koneksi itu adalah menyatunya hati dengan tempat pekerjaan kita, menyatunya hati dengan profesi kita, menyatunya hati dengan peranan-peranan yang kita lakukan. Ini akan meningkatkan koherensi hati dan secara langsung atau tidak langsung akan menajamkan intuisi kita, akan membuat intuisi kita sering muncul dalam kondisi-kondisi yang kita butuhkan. Jadi yang dimaksud dengan koneksi di sini adalah mencintai pekerjaan, profesi, dan peranan sepenuh hati. Menerimanya sebagai tanggung jawab yang benar-benar kita cintai. Makanya ada kesimpulan dari Mozart ya, salah seorang legendaris musik dunia yang menyimpulkan bahwa ibunya kejeniusan itu adalah cinta. Begitu seseorang itu mencintai pekerjaan, profesi, atau pilihan-pilihan studinya, maka seluruh organ kecerdasan di dalam jiwanya itu akan bekerja. Nah, saya punya pengalaman sendiri ini ya. Saya pernah bekerja di suatu tempat yang saya setiap hari menolak pekerjaan itu. Saya tidak mau mencintai pekerjaan itu karena saat itu saya berpikir bahwa saya mau menerimanya karena terpaksa. Itu bukan pekerjaan yang ideal buat saya. Selama 3 tahun saya merasakan bahwa pekerjaan itu sangat sedikit sekali memberikan tanda kutip ya, solusinya buat saya. Kenapa? Karena pekerjaan itu kan tidak saya cintai. Nah,
hubungan antara saya dan pekerjaan itu kan tidak bagus. Sehingga pekerjaan tidak memberikan hasil apa-apa. Nah, begitu saya rubah posisi pemahaman saya ini, saya mulai menerimanya dengan ridho. Bahasa Mozartnya adalah seluruh kecerdasan yang saya miliki bekerja untuk menangkap lalu lintas informasi yang ada di pekerjaan itu. Akhirnya apa? Saya mau bisa menjelaskan pekerjaan itu secara lebih lengkap dan secara magnetik, ya, daya tarik atau daya tarik saya juga semakin meningkat. Akhirnya kemudian saya diberi peranan-peranan yang lebih tinggi di perusahaan itu. Jadi berawal dari total connection. Nah, supaya bisa total connection apa? Jadi idealnya supaya kita bisa membangun koneksi total dengan pekerjaan kita, dengan profesi kita, dengan peranan-peranan yang kita mainkan. Idealnya itu kita perlu memiliki 3 tujuan ini, ya. 1 tujuan jangka pendek, 2 tujuan jangka panjang, dan 3 tujuan puncak. Jadi ketiga tujuan ini nanti kita balik prakteknya. Jadi misalnya kita menjadi guru, ya, tujuan puncaknya adalah tujuan akhirat. Ya, tujuan yang perlu kita wujudkan setelah kita meninggal. Tujuan abadi. Ya, akhirat itu abadi. Karena di dunia ini kan orang cuma hidup sebentar. Nah, tujuan jangka panjangnya adalah tujuan-tujuan besar, di mana tujuan itu menjadi sasaran dari mimpi-mimpi kita atau cita-cita besar kita. Dan tujuan jangka pendek adalah tujuan pragmatis, tujuan yang kita maksudkan hasil yang kita nikmati hari ini. Misalnya kita menjadi guru, tujuan jangka pendeknya adalah mendapatkan gaji, mendapatkan pekerjaan, ya, menjalankan tugas-tugas yang diwajibkan kepada kita. Tujuan jangka pendeknya. Nah, tujuan jangka panjangnya jangan seperti itu. Harus kita perluas, harus kita tinggikan, harus kita besarkan. Misalnya kita ingin berkontribusi kepada pendidikan Indonesia. Kalau tujuan jangka pendek itu kita dan hewan sama saja. Hewan itu kan mati-matian mengejar mangsa untuk makan. Sama dengan manusia, kalau tujuannya hanya tujuan jangka pendek, berangkat pagi pulang malam hanya untuk cari makan untuk dirinya dan keluarganya. Nah, begitu orang sudah memiliki tujuan jangka panjang, maka kebinatangannya setelah hilang, dia masuk ke alam manusia. Jadi dia punya visi, punya aktualisasi lah, dia masuk ke hal-hal yang spiritual. Nah, tapi itu belum cukup untuk orang yang beragama, harus ada tujuan akhirat. Tujuan akhirat itu apa? Tujuan-tujuan yang kita perjuangkan karena kita menyadari bahwa itu adalah perintah Allah atau untuk mencari ridha Allah. Nah, prakteknya bagaimana? Yang sudah diajarkan kepada kita dan ini sudah bagus apabila kita sadari apa itu? Bismillahirrahmanirrahim. Ketika kita melakukan sesuatu, kita awali dengan itu. Tapi bukan ucapannya yang mendasar, yang masalah adalah makna di balik itu. Apa maknanya? Kita melakukan kebaikan itu atas nama Allah. Maksudnya apa? Bukan atas nama kita, bukan atas nama kelompok kita, bukan atas nama kepentingan kita, tetapi yang nomor satu di situ adalah kepentingan yang di atas. Nah, sehingga amal yang kita lakukan itu adalah akan naik ke langit dan tercatat di alam keabadian. Itu untungnya kita memiliki tujuan puncak. Nah, kalau orang nggak memiliki tujuan puncak bagaimana? Apakah itu salah? Oh, tentu tidak. Ya, dijelaskan dalam agama bukan salah, tetapi orang yang merugi. Kenapa merugi? Karena dia hanya bisa menikmati tanaman yang ditanamnya di dunia yang sangat sebentar. Sementara nanti di alam keabadian, dia kaget ternyata berbagai kebaikan yang dilakukan selama dia hidup di dunia ini tidak masuk ke catatan yang abadi. Nah, itulah ruginya kita nggak memiliki tujuan puncak. Toh kita kasih tujuan puncak atau tidak, sebetulnya dengan kita ngasih tujuan puncak kan tidak rugi kita. Nah, itu ya. Jadi idealnya supaya kita bisa membangun koneksi yang total dengan peranan-peranan kita harus memiliki tujuan, ketiga tujuan ini, ya.
Misalnya mungkin ya ada bekerja di sebuah rumah sakit katakanlah ya, secara tujuan jangka pendek itu nggak happy-happy banget gitu, misalnya begitu ya. Tetapi Anda punya tujuan jangka puncak yang luar biasa, saya bisa membantu orang yang sakit misalnya, ya. Nah, itu kan membuat kita punya alasan-alasan untuk membangun koneksi yang lebih total, gitu. Atau misalnya lagi, saya sebetulnya nggak suka dengan perusahaannya, tetapi kiprahnya itu loh yang klop banget dengan hati saya. Nah, itu karena kita memiliki tujuan yang berlapis tadi. Oke, yang selanjutnya, salah satu bukti bahwa kita membangun koneksi yang total dengan peranan pekerjaan dan atau profesi adalah kita mau menambah informasi, menambah pengetahuan, meningkatkan skill di bidang kita untuk menyempurnakan pekerjaan itu. Jadi kita bekerja bukan sekedar mengakhiri pekerjaan atau menyelesaikan pekerjaan, tetapi kita memang punya niat, punya motivasi untuk menyempurnakan pekerjaan itu. Sehingga hati kita, pikiran dan hati kita itu benar-benar terkoneksi dengan apa yang kita lakukan. Nah, jadi karyawan itu tidak saja mengerjakan tugas, tapi juga riset. Nah, buka internet, baca buku, nanya orang. Dia semakin lama, dia akan menjadi pegawai yang cepat pintar. Cepat pintar, cepat menguasai masalah gitu. Tetapi sebaliknya ketika orang dikasih tugas, hatinya menolak, jadi kena stres duluan. Dan dia tidak mau menambah bekal untuk menyelesaikan pekerjaan itu. Akhirnya apa? Makin lama dia bekerja, makin rentah. Pengetahuannya, pemahamannya, skill-nya tidak naik-naik, gitu ya. Oke, selanjutnya adalah memperkaya dengan pengalaman orang lain. Jadi ada sharing. Nah, kalau di perusahaan itu sharing itu berbagi. Ini tren ke depan ya, tren pembelajaran ke depan. Semua orang dituntut harus saling sharing bersama timnya. Nah, yang ketiga adalah membangun husnudzon dan dialog positif dengan pekerjaan itu. Memang pekerjaan itu kan tidak selalu memberikan tantangan-tantangan yang enak buat kita ya. Terkadang juga membuat kita penat juga. Bahkan terkadang membuat dada kita sesak juga ya. Sudah dikerjakan mati-matian tetapi hasilnya tidak. Nah, husnudzon ini termasuk proses healing. Jadi membangun prasangka baik dari pekerjaan itu. Selain dia proses healing, juga membuat kita punya daya tahan yang lebih bagus. Nah, apa hubungannya ini dengan intuisi? Oh, pasti di mana-mana kita menjumpai orang yang intuisinya tajam di suatu pekerjaan, di suatu profesi atau di suatu peranan, itu hampir bisa dipastikan orangnya memiliki total connection. Dia hatinya dengan pekerjaan itu nikah, ya. Oh, dekat sekali dengan pekerjaan itu. Nah, ini bisa kita praktekkan meskipun mungkin bagi sebagian kita untuk mencapai tingkat praktek yang optimal itu masih dalam proses. Tapi intinya ini perlu kita praktekkan dan semua orang bisa mempraktekannya. Oke, sebagai bahan untuk mencerna, sekarang ada 2 pertanyaan ini. Satu adalah perkuat ulang apa tujuan pendek, panjang, dan puncak Anda. Buatlah daftar tentang hal-hal yang sangat membanggakan dari pekerjaan, profesi, peranan, dan aktivitas Anda hari ini. Nah, ini mudah-mudahan bisa membantu. Oke teman-teman, kita break sebentar, baru nanti kita lanjutkan di segmen 3 ini.